satu hal yang ingin saya katakan pertama kali ya, ini pelajaran penting dari waktu saya baru mulai kuliah S3. Saya masuk ke jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Kita mau nggak mau bicara soal budaya. Ada mata kuliah metodologi ilmu pengetahuan budaya, ya. Dan di situ saya baru belajar bahwa budaya itu nggak diartikan sebagai produk saja, ya, sebagai produk artinya budaya Jawa. Apa contoh budaya Jawa? Budaya Jawa adalah kebaya. Enggak begitu, nggak sesederhana itu, ya. Apa itu budaya Jawa? Wayang misalnya, gitu ya, wayang kulit, gitu ya. Atau budaya Sunda adalah wayang golek. Nggak sesederhana itu, ya. Budaya Papua adalah koteka misalnya, gitu ya. Nggak sesederhana itu. Kenapa nggak sesederhana itu? Karena namanya produk, ya, namanya manusia itu berkembang, ya, berkembang. Misalnya Anda mengatakan koteka itu budaya Papua, ya. Lalu ketika orang Papua meninggalkan koteka, apakah dia mengkhianati kepapuaannya? Kan nggak begitu, ya. Demikian juga kalau seorang perempuan Jawa sekarang tidak berkebaya, dia tidak dikatakan mengkhianati kejawaannya. Biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ya budaya itu berkembang. Ya, kita nggak bisa membayangkan manusia yang tidak berkembang. Ya, manusia yang dari dulu kayak begitu aja terus, gitu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sorry, agak batuk dikit. Ya teman-teman, seperti yang sudah direncanakan, sudah dipublikasikan, kita akan sedikit bahas masalah tentang kebudayaan, ya. Pasti teman-teman udah mendengar juga ya kemarin ribut-ribut soal RUU HIP. Saya nggak akan bahas keseluruhan RUU-nya pastinya, ya, karena nggak cukup waktunya. Dan lagi pula sudah banyak yang bahas juga, ya. Tapi pasti teman-teman melihat ada beberapa hal yang mengejutkan, ya. Contohnya misalnya ada Pancasila mau diperas jadi Trisila, jadi Ekasila, ya. Istilah pemerasan itu sendiri kan nggak enak, ya. Ya, kalau buah jeruk diperas mungkin jadinya enak, tapi kalau Pancasila diperas tuh maknanya nggak bagus, ya. Sama kayak pemerasan lah, gitu ya. Pemerasan itu kan istilah yang nggak disukai lah, gitu ya. Nah, ada juga istilah lain yang juga mengganjel, yaitu ketuhanan yang berkebudayaan, ya. Nah, ini sebenarnya membangkitkan lagi perdebatan-perdebatan yang sebenarnya udah lama juga, yaitu bahwa agama itu bagian dari kebudayaan atau bukan, ya, atau bagaimana cara memposisikan agama dengan budaya. Ya, agama itu di sebelah mana, budaya di sebelah mana? Apakah budaya harus di atas agama, ataukah agama yang di atas budaya? Ya, ini yang perlu kita dudukkan bersama, ya. Tapi ngomong-ngomong, ketuhanan yang berkebudayaan itu sama sekali bukan isu yang baru, ya. Bertahun-tahun yang lalu sudah ada, misalnya ada Lutfi Asyaukani, ya, tokoh jaringan Islam liberal yang pernah menulis dalam tweetnya, ya, dia mengusulkan ketuhanan yang berkebudayaan, ya. Jadi ketuhanan, ya, whatever that means, ya. Kadang-kadang orang mengucapkan sesuatu tanpa dia ngerti artinya, gitu kan, ya. Ya, saya terus terang, ini contoh aja nih, agak belok sedikit, ya. Ini bagaimana kita ini sering menggunakan istilah yang sebenarnya kalau kita telusuri maknanya mungkin kita nggak tahu-tahu amat, gitu. Maknanya apa sebenarnya, gitu ya. Kayak misalnya ini yang sering kita ucapkan kalau bulan Syawal, ya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, terus terang saya dari dulu mengganjel tuh, maksudnya apa ya? Mohon maaf lahir dan batin. Oh, artinya saya minta maaf bukan hanya secara lahir tapi juga secara batin. Emang kita ini bangsa pembohong apa gimana, gitu ya? Namanya minta maaf tuh ya batin, ya. Artinya betul-betul betul-betul dari hati. Masa ada sih orang minta maaf ya lahir doang, gitu. Cuma lahirnya doang saya minta maaf, gitu ya. Kan saya rasa nggak mungkin lah kayak begitu, ya. Nah, itu perlu diperjelas itu maksudnya apa, gitu. Kita sering mengucapkan kayak begitu tapi nggak tahu banget artinya, itu ya. Ketuhanan yang berkebudayaan itu apa maksudnya? Ya, apakah ada manusia yang tidak berkebudayaan? Ya, misalnya hanya gara-gara dia berketuhanan, apakah ada yang tidak berkebudayaan? Ya, itu kan perlu dipertanyakan. Ada nggak sih bangsa di dunia ini yang bertuhan tapi nggak punya budaya sama sekali, yang biadab, gitu ya? Padahal kita tahu harusnya orang ketika dia berketuhanan, ketika dia percaya sama Tuhan, ketika dia beriman sama sebuah konsep Tuhan, ya, konsep yang manapun, yang macam-macam, ya, nggak cuma Islam doang, gitu ya.
Tapi saya rasa dia nggak bakal lebih primitif dari yang nggak percaya. Dia nggak bakal lebih primitif dibanding orang yang eh, yang tidak bertuhan, ya, yang merasa tidak bertuhan, ya. Ya, biasanya sih orang yang nggak percaya Tuhan itu lebih primitif lagi, lebih biadab lagi perilakunya, gitu ya. Justru dengan percaya adanya Tuhan, kita mengerti ada batasan-batasan, maka kita, ya, lahirlah budaya, ya. Tapi sekarang ada istilah-istilah seperti ini, ya. Dan kebetulan tadi siang saya menemukan lagi, tadi pagi atau dari kemarin bahkan, ya, menemukan lagi beberapa akun yang masih mengangkat-ngangkat isu yang sama lagi, ya, isu-isu itu lagi, ya, isu-isu anti hijab misalnya, ya, anti hijab, ya. Dia membandingkan ada satu gambar, di mana satu gambar ini ada akhwat yang berhijab, bukan hanya berhijab ya, bercadar, ya, betul-betul tertutup semuanya, hampir semuanya tertutup, gitu ya. Kemudian di sebelahnya ada beberapa perempuan saudari kita juga yang berpakaian kebaya, ya, ada berapa orang gitu ya, beberapa orang, dan mereka tertawa-tawa bahagia, gitu ya. Jadi dari pemilihan pemilihan gambarnya pun udah kelihatan maksudnya apa, gitu ya. Maksudnya apa. Jadi kenapa yang pakai kebaya dipilihnya yang lagi ketawa bahagia, gitu. Emang pakai kebaya nggak ada yang hidupnya langsa apa, gitu ya. Itu kan sebuah cara orang memilih gambar sehingga menyampaikan sesuatu, ya. Nah, ada akun-akun yang sudah mengatakan bahwa lihat tuh, kalau kita daripada kita niru adat budaya Arab, gitu ya, padahal budaya kita dulu lebih baik daripada itu. Anda mau ikut yang mana? Mau ikut yang pakai kebaya, apa pakai jilbab, gitu ya. Framing tuh bener, ya. Ya, jadi ini kan gambar itu kan ada pemilihan semiotikanya, gitu. Ada ideologi di balik pemilihan gambar itu, gitu ya. Nah, dia ingin memperlihatkan seolah-olah umat muslim tuh, ya, muslimah dalam hal ini, ya. Kalau mereka berhijab, apalagi sampai bercadar, gitu ya, mereka dianggap terkukung, nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara kalau berkebaya itu lebih berkebudayaan, ya. Saya akan pilih istilah itu aja, ya. Seolah-olah kalau memilih jilbab berarti budayanya budaya Arab dan tidak baik. Ya, tentu saja maksudnya tidak baik. Kalau baik ya biasa-biasa aja, nggak masalah, ya. Mereka menganggap budaya Arab tuh nggak baik, gitu ya. Ini pernah ada kejadian dulu di CFD di Bandung, ya, waktu aksi teman-teman yang menolak RUU PKS dulu, ya. Ada kasus di mana ada ibu-ibu berkebaya tiba-tiba merebut alat suara atau toanya dari mereka yang sedang aksi, ya. Nah, kan dari situ kan udah kelihatan bahwa ternyata berkebaya nggak membuat adab jadi baik, gitu ya. Ya, ternyata banyak juga yang berkebaya adabnya nggak baik, gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan hal seperti itu, ya. Nah, satu hal yang ingin saya katakan pertama kali, ya, ini pelajaran penting dari waktu saya baru mulai kuliah S3. Saya masuk ke jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Kita mau nggak mau bicara soal budaya. Ada mata kuliah metodologi ilmu pengetahuan budaya, ya. Dan di situ saya baru belajar bahwa budaya itu nggak diartikan sebagai produk saja, ya. Sebagai produk artinya budaya Jawa. Apa contoh budaya Jawa? Budaya Jawa adalah kebaya. Nggak begitu. Nggak sesederhana itu, ya. Apa itu budaya Jawa? Wayang misalnya, gitu ya, wayang kulit, gitu ya. Atau budaya Sunda adalah wayang golek. Nggak sesederhana itu, ya. Budaya Papua adalah koteka misalnya, gitu ya. Nggak sesederhana itu. Kenapa nggak sesederhana itu? Karena namanya produk, ya, namanya manusia itu berkembang, ya, berkembang. Misalnya Anda mengatakan koteka itu budaya Papua, ya. Lalu ketika orang Papua meninggalkan koteka, apakah dia mengkhianati kepapuaannya? Kan nggak begitu, ya. Demikian juga kalau seorang perempuan Jawa sekarang tidak berkebaya, dia tidak dikatakan mengkhianati kejawaannya. Biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ya budaya itu berkembang. Ya, kita nggak bisa membayangkan manusia yang tidak berkembang. Ya, manusia yang dari dulu kayak begitu aja terus, gitu ya. Ya, makanya di salah satu podcast saya pernah mengatakan eh, orang yang ingin menandingi hijab dengan kebaya tuh nggak akan menang. Kenapa nggak akan menang? Karena yang berhijab tuh berhijabnya 7 hari dalam sepekan. Setiap kali keluar rumah, ke tukang sayur depan rumah aja dia pakai jilbab dulu, ya. Tapi mereka yang mengatakan kita harus berkebaya, berapa kali sih mereka berkebaya dalam sepekan? Ya, jangan-jangan hari Kartini doang. Hari Kartini doang, atau kalau janjian aja, gitu ya. Atau kalau diwajibkan oleh kantor barangkali, gitu ya. Tapi yang berhijab nggak begitu.
Yang berhijab nggak nunggu diwajibkan oleh kantor. Bahkan kadang-kadang ada juga orang yang terpaksa yang apa menerima kenyataan mereka dikeluarkan dari kantor gara-gara berhijab. Nah, kebayang nggak? Ada orang mau kehilangan pekerjaan demi mengenakan hijab. Tapi ada nggak orang yang mau kehilangan pekerjaan ya kalau dia pakai kebaya? Nggak ada. Ya, jadi pengorbanan seorang muslimah terhadap hijab itu nggak bisa dibandingkan dengan aksi-aksi pakai kebaya kayak begini gitu ya. Kenapa? Karena semua orang tahu, ya semua orang tahu nggak mesti orang Jawa tuh berkebaya terus, ya sama seperti orang Minang nggak mesti rumahnya rumah gadang melulu, ya nggak begitu, ya kalau zaman sekarang paling ya, keluarga besar satu satu keluarga besar tuh punya rumah gadang di kampung satu satu dua aja gitu ya. Sisanya ya tinggal di kota punya rumah sendiri biasa saja ya, dan mereka nggak dikatakan mengkhianati kebudayaan mereka ya. Jadi kebudayaan itu nggak sesederhana produk gitu ya, nggak sederhana ini rumah adat suku bangsa ini maka suku bangsa ini harus pakai rumah adat itu terus ya, kan nggak pernah ada yang ngomong kayak begitu ya. Tapi kalau mereka apa sesekali mengenakannya nggak masalah juga ya. Nah itu jadi di Indonesia ya entah kenapa ya ini mungkin gara-gara kolonialisme juga ya, gara-gara kolonialisme, gara-gara kita ini dijajah ya. Teman-teman sadar apa enggak? Bangsa-bangsa barat itu memandang bangsa-bangsa timur itu eksotis gitu ya. Kita tuh dipandang sebagai penghibur mereka ya. Jadi tugas kita ini menghibur mereka. Mereka maunya kalau kita datang, kalau mereka datang ke negeri kita ini nari-nari gitu ya. Nari-nari berkesenian, mengukir, membatik gitu ya. Lalu mereka membeli souvenir, mereka bawa pulang ke kampung halamannya. Mereka nggak mau orang-orang timur sibuk mikirin teknologi biar mereka aja yang jual. Ya, kita jadi pembeli saja. Ya, mereka nggak mau kita maju selevel sama mereka, gitu ya. Nah, mereka memandang kita tuh dengan pandangan eksotis. Jadi buat mereka tuh, Anda nih ya udahlah ikuti aja kebudayaan Anda, gitu ya. Emang orang Barat masih mengikuti kebudayaan asli mereka? Kan nggak juga. Ya, kayak misalnya di Amerika koboi-koboyan ya, ada buat apa? Ya buat buat apa namanya? Buat atraksi saja. Ya, atraksi dan dia nggak sehari-hari dia pakai baju koboi, enggak. Ya, nggak sehari-harinya mereka naik kuda, enggak. Ya, cuma kalau lagi aksi aja. Ya, dan aksi-aksi itu ya nggak masalah buat kita gitu ya. Tapi jangan jangan beranggapan orang Indonesia ini harus kayak begitu terus, nari-nari, gamelan, terus ngewayang, terus gitu ya. Ya, sampai sekarang kita masih dan akibatnya diskursus kita tuh nggak berkembang gitu ya. Kayak misalnya nih sekarang lagi bicara bagaimana Islam yang sejalan dengan budaya bangsa misalnya gitu ya. Tiba-tiba ada yang bilang lihat tuh Wali Songo dulu berdakwah dengan wayang. Ya Wali Songo berdakwah dengan wayang itu zaman zaman mereka dan itu sangat kontekstual di zamannya. Cocok. Kalau sekarang kita masih berdakwah pakai wayang, berapa yang datang? Ya. Kenapa kita harus dialihkan ke situ lagi? Kenapa harus ke sana lagi gitu? Ya, padahal kita udah berkembang, udah sekian langkah ke depan. Ya, nah itulah kekacauan diskusi soal kebudayaan di Indonesia saya lihat gitu ya. Kita ini dipaksakan kita ini harus selalu kembali ke nenek moyang kita. Padahal kalau nenek moyang kita hidup lagi, rasanya mereka nggak akan mau kita hidup seperti mereka. Ya, masa kita udah abad 21 hidupnya masih seperti mereka yang hidup di abad 17 misalnya gitu ya, abad 18 gitu ya. Pasti kalau kita jadi kalau nenek moyang kita hidup kembali gitu, lalu lihat kita masih masih begini-begini aja, masih ngeributin masalah kebaya gitu ya. Barangkali kalau nenek moyang kita hidup hidup kembali sekarang nih, begitu dia lihat ada yang berjilbab bagus, ada yang masih pakai kemben gitu ya, dia akan bilang, ya, kenapa kamu nggak berjilbab aja sih? Nah, itu lebih bagus tuh bajunya, gitu ya. Lebih bagus tuh tertutup, gitu ya. Ya, nah, apa? eh, kita ini dipaksa untuk kembali pada kebudayaan dalam arti produk gitu ya, bukan pada kebudayaan dalam arti kepribadian misalnya. Kalau dari segi kepribadian justru nah ini kontradiksinya di sini ya, kita dipaksa untuk kembali pada produk tapi kepribadian kita dirusak habis-habisan ya, dirusak habis-habisan. Dulu waktu saya kecil kita selalu diajarkan orang Indonesia tuh selalu bahasanya baik gitu ya, bahasanya sopan santun, toleransi gitu ya. Coba lihat medsos sekarang deh. Ya, kasarnya bukan main ya. Saya nggak ngerti bagaimana perempuan saja sudah terbiasa menyebut mohon maaf gitu ya, nyebut maki-maki orang dengan kata-kata mohon maaf nih. Ini contoh saja gitu ya. Dengan kata-kata anjing gitu ya. Ditulis itu anjing gitu ya.
Ya, bisa kayak begitu. Dan belum kata-kata kotor yang lain gitu. Ya, saya rasa dulu waktu saya masih jauh lebih muda dari sekarang gitu ya, kata-kata kotor itu juga ada juga gitu ya, tapi dituliskan kayaknya enggak gitu ya. Kayaknya kita takut menulis itu. Kenapa? Karena menulis sesuatu itu lebih abadi daripada diomongin gitu. Kalau diomongin kan habis ini 1 detik setelah diomongin udah hilang gitu. Tapi ketika orang menulis, apalagi menulis di medsos gitu ya. Ini udah banyak yang peringatkan kan, kalau kita mati besok, medsos kita tuh masih hidup, itu masalahnya gitu. Ya, kebayang nggak kalau Twitter kita isinya kata-katanya kotor gitu ya. Dan orang masih bisa ngeliat, tiba-tiba orang bikin chirp story dari kata-kata jorok kita, gimana coba ya. Nah, tiba-tiba ketika Ahok jadi gubernur dulu, tiba-tiba ada orang bikin kaidah baru, nggak apa-apa ngomong kasar, yang penting nggak korupsi ya. Nah, lihat kebudayaan kita ini rusak gitu ya. Ya, kalau kalau kebudayaan kita artikan sebagai produk ya, ya kita nggak mesti kembali ke situ ya. Tapi kenapa kita nggak kembali pada kepribadian gitu, kepribadian kita yang bagus, yang ngomongnya baik gitu, yang ngomongnya halus gitu ya. Kenapa kita nggak kembali ke situ sih ya? Kok malah kepribadian kita dijauhin dari kepribadian Indonesia, sementara produknya di Indonesiain gitu. Dan di Indonesia, kenapa saya bilang di Indonesiain? Karena yang biasa ngomong kebudayaan nyatanya orang yang tidak berbudaya juga toh gitu ya. Sama aja lah kayak sekarang kan ketahuan kan, yang ngomong-ngomong Pancasila ternyata hatinya Trisila Ekasila gitu kan, yang ngomongnya Pancasila ternyata mau ngubah Pancasila. Sama orang yang ngomong kebudayaan itu ngopinya di kafe-kafe barat juga. Mereka nggak peduli bahwa Indonesia ini kopinya enak-enak, nggak, mereka nggak peduli gitu. Ya, bohong-bohongan aja gitu. Ini istilahnya bohong-bohongan aja gitu ya. Mohon maaf, tadi tadi pagi ada seorang artis yang nge-tweet ya, nge-tweet lalu dia bilang udara Jakarta kotor banget, saya nggak berani lari gitu ya, nggak berani lari di udara yang polusinya kayak begini. Padahal dia lagi naik mobil. Ya, dia lagi naik mobil, dia di video di fotonya dia lagi naik mobil gitu. Artinya dia sendiri juga nyumbang polusi itu gitu ya. Ya. Jadi orang yang ngomong kebudayaan ini nyatanya mereka juga nggak berbudaya Indonesia juga kok. Ya, nyatanya mereka giliran ngopi carinya frappuccino lah, apalah gitu ya. Ya, nggak nyari kopi tubruk, mereka nggak nyari kopi asli Indonesia yang warna hitam-hitam, enggak gitu, enggak ya. Ya, apa ketika mereka belanja juga belanjanya brandnya juga brand brand luar negeri semua gitu ya. Jadi nggak, buat saya nih omong-omongan aja gitu ya. Ya, saya bilang bicara soal kebudayaan ini ya di Indonesiain aja gitu ya. Cuman menurut saya sih lebih lebih ke politis ya, lebih buat nyerang nyerang musuh aja gitu ya. Kopi Solo ya. Kopi itu banyak banget ya, kopi itu banyak banget. Teman saya pernah ngasih saya kopi Singkarak. Saya baru tahu di Singkarak, ada dekat daerah Singkarak ada kopi, enaknya bukan main gitu ya. Enak banget ternyata gitu ya. Tapi ya itulah gitu ya. Ya orang yang ngomong saya Indonesia lah segala macem gitu ya. Kalau ngopi ngopi apa ya, ngopi ke kafe barat juga ya kan, nggak ngelihat. Nah, jadi semua perdebatannya artificial gitu, nggak murni, nggak benar-benar dari hati yang terdalam gitu ya. Terlalu banyak kebohongan lah menurut saya gitu ya. Tapi kita nggak bicara soal kebohongan itulah ya. Saya mau bicara soal bagaimana kebudayaan. Pertama, kebudayaan itu bukan hanya produk. Kebudayaan itu juga kepada pemikiran, bagaimana cara kita mencerna sesuatu gitu ya. Nah, eh, apa bagaimana cara kita mengolah sesuatu gitu ya, memproses sebuah informasi, bagaimana kita menghandle suatu masalah, itu budaya juga. Ya, itu budaya yang harus kita perhatikan loh. Ya, nah kita sekarang ini kita bicara soal kebaya lah, kita bicara soal batik lah gitu ya. Saya juga support kok batik, saya punya batik juga gitu ya. Tapi kenapa kita nggak bicara budaya yang lebih bagus lagi, yang lebih lebih penting lagi gitu? Misalnya coba lihat budaya antri misalnya gitu ya, budaya malu, ya budaya malu. Ya, kalau kalau jadi pejabat yang kemarin ketika pertama kali corona muncul bercanda-bercanda gitu ya, kalau punya malu ya mundur gitu. Ya, tapi sekarang nggak ada yang malu masalahnya gitu kan. Itu kan masalah betul, itu budaya itu. Itu budaya. Ya, kenapa sih orang-orang di Jepang tuh kalau kalau udah nggak perform itu mau mundur gitu ya? Itu budaya.
ya itu kultural, ya. Nah, kita nggak membangun kultur ke situ, ya. Kita nggak membangun budaya malu, padahal dulu bangsa kita ini sangat pemalu. Pemalu bukan dalam arti takut ya, bukan dalam arti takut mencoba sesuatu yang baru, tapi malu kalau punya salah, ya. Punya salah tuh malu, ya. Ngaku, minta maaf, ya, lalu memberikan kompensasi, ya. Ini salah saya, maka saya begini segala macam gitu ya. Punya akal sehat jadi budaya apa enggak? Wah, kalau kalau teman-teman baca majalah-majalah, kayak saya nih kebetulan lagi ngerjain disertasi soal majalah gitu ya, soal pers di tahun 59, 60 sampai 65 gitu ya. Pada tahun-tahun itu majalah-majalah kita ini berat sekali, ya, sangat berkualitas sekali, ya. Perdebatannya itu luar biasa gitu ya, polemik itu nggak kasar ya, nggak kasar-kasar, nggak maki-maki, tapi tajam sekali, ya, tajam. Dan segala argumen disampaikan dengan cerdas gitu. Jadi kalau ditanya akal sehat pernah jadi budaya, nggak pernah. Dan itu ironisnya di situ, ya, justru di situ ironisnya, dulu pernah, kenapa sekarang enggak gitu. Kenapa sekarang enggak, ya. Ya, kenapa sekarang akal sehat tuh jadi berat sekali gitu. Sekarang nih kok nggak ada akal sehatnya gitu ya. Semua masalah mau diselesaikan dengan apa? Dengan hashtag ya, dengan buzzer segala macem gitu. Kan sedih sekali kita ngelihat kondisi kondisi kita sekarang gitu ya. Ya. Eh, apa? Kenapa budaya kalau bicara budaya tuh nggak pernah ke situ, nggak pernah ke cara kita berpikir, cara kita memproses sebuah masalah, cara kita menghandle masalah. Kenapa bicara budaya itu selalu yang artificial sih? Ya, kalau kalau artificial kayak kebaya, kayak rumah adat gitu ya, nggak ada keharusan kita harus selalu begitu kok, ya. Kita sebagai orang dari suku bangsa kita sendiri gitu misalnya gitu, kapan sih kita harus pakai baju adat? Kalau lagi ada festival, kalau lagi misalnya datang kondangan gitu ya, kita sebagai keluarga dari mempelai misalnya gitu ya, pakai baju baju adat, wajar, wajar, nggak ada masalahin kok gitu ya. Tapi apakah sehari-hari mau pakai kayak gitu terus, ya? Kemudian kenapa nggak bicara yang lebih esensi lagi, misalnya oke lah, misalnya sudah sejauh apa misalnya negara kita mendukung perkembangan pencak silat misalnya, itu budaya bangsa banget tuh, ya, itu budaya bangsa banget, ya. Seberapa jauh kita mendukung itu, ya. Nah, tapi yang diperdebatkan tuh adalah masalah-masalah yang sebenarnya nggak penting-penting amat gitu, ya. Nah, sekarang kembali kepada masalah ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi masalah agama sama budaya itu di mana? Dari dulu saya mencari-cari jawabannya agak sulit juga gitu ya. Ya, sulit merumuskannya. Rasanya sih di hati itu udah kebayang lah jawabannya itu kurang lebih kayak begini gitu ya. Tapi membahasakannya gimana? Nah, kebetulan saya menemukan sebuah artikel dari majalah Panji Masyarakat ya. Panji Masyarakat itu apa? Tahun 50 tahun 60 ya kalau nggak salah ya. Dari ya, edisi tahun 60 atau 59 ya, antara 59 60 lah. Kalau selisih setahun mah maafin aja lah ya. Pokoknya antara tahun 59 sampai 60 ya, ada sebuah artikel karangan dari seseorang yang saya juga nggak kenal siapa penulisnya, tapi Masya Allah tulisannya bagus sekali, namanya Pak Aminullah Lewa. Ya, Pak Aminullah Lewa itu beliau mengatakan, benarkah agama bagian dari kebudayaan? Ya, karena bagi orang Barat begitu. Ya, bagi orang Barat begitu. Mereka kira agama tuh bagian dari budaya. Jadi Islam tuh berasal dari budaya Arab misalnya. Itu kan yang standar banget ya. Ya, bahkan orang-orang liberal yang dari Timur Tengah juga ngomong kayak begitu. Ya, bahwa Islam tuh datang dari tradisi Arab gitu ya. Padahal kita udah, kalau ini ngebantahnya gampang. Ini mudah saja membantahnya. Membantahnya gimana? Membantahnya adalah justru Rasulullah SAW selalu dibenturkan dengan apa? Dengan ajaran nenek moyang. Ajaran nenek moyang itu kan berarti adat istiadat, ya, adat istiadat, tradisi budaya, ya. Artinya apa? Artinya Islam bertentangan dengan adat jahiliyah, bertentangan dengan tradisi orang Arab pada masa jahiliyah. Kalau nggak bertentangan, pasti nggak dibentur-benturkan seperti itu, ya. Kalau ini gampang ngebantahnya, cincai lah, gitu ya, mudah sekali, gitu ya. Jadi jelas agama itu bukan berasal dari budaya, gitu ya. Lalu bagaimana memposisikannya? Ya, kalau kata Pak Aminullah Lewa, gitu ya, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Pertama, bahwa kita percaya sebagai orang beragama nih ya, kita percaya manusia pertama itu sudah beragama. Ya, jadi kapan manusia mulai beragama? Ya, sejak Homo sapiens kah?
Kalau buat kita orang beragama nggak begitu. Manusia pertama tuh sudah beragama dan agamanya sudah agama tauhid. Syariatnya mungkin nggak sama, bukan mungkin, jelas nggak sama. Ya sudah pasti nggak sama. Ya jangankan syariat Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam aja beda syariatnya. Ya udah jelas gitu ya. Jadi buat buat itu kita nggak bingung antara syariat sama agama. Agamanya sama, syariatnya beda, syariatnya berubah. Gitu ya. Tapi sekali lagi manusia pertama itu sudah beragama, ya. Jadi ketika ditanya duluan mana adat suatu daerah dengan agama, pertama agama tuh nggak berasal dari adat. Yang kedua manusia pertama sudah beragama, ya. Itu manusia pertama sudah beragama. Kalau beradat itu kan nunggu masyarakatnya tumbuh dulu. Ya ini enggak, ini manusia pertama dan kemudian nggak lama kemudian diciptakan istrinya. Kemudian mereka beranak pinak, baru keluarga, belum jadi masyarakat, belum ya, belum kita akan sulit buat kita menyebutnya adat ya kalau apa yang hidup baru satu keluarga doang gitu ya, rasanya sulit mengatakan itu sebagai adat gitu ya. Kalau kebiasaan mungkin bisa lah, tradisi keluarga bisa lah gitu ya, rutinitas bisa lah. Tapi kalau kita bilang adat ya susah ya karena baru keluarga satu keluarga doang ya. Tapi yang jelas manusia pertama itu sudah beragama ya. Ya kalau Jill mau percaya apa aja itu urusan dia lah gitu ya. Itu urusan dia. Kita kan nggak ya kita buka surat apa, kita dengerin aja khutbah Jumat gitu ya. Khotib Jumat tuh hampir selalu kok baca ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ya. Ya kami ciptakan manusia tuh dari jiwa yang satu ya. Jiwa yang satu itu udah clear, selesai. Ya, yang satu itu Nabi Adam alaihissalam. Ya, buat mereka ya mau Prometheus mau apa kayak urusan mereka lah gitu ya. Orang Jil kan suka nyari referensi dari yang aneh-aneh gitu ya. Ya. Tapi yang jelas manusia pertama sudah beragama. Ya, budaya saat itu belum ada. Nah, jadi gimana urutannya? Agama dulu atau budaya dulu? Jelas agama dulu. Ya, agama dulu karena manusia pertama sudah beragama. Kalau beradat kayaknya belum ada adat istiadat pada saat itu, belum ada bangsa, belum ada suku, ya, belum ada. Eh, tapi kemudian setelah manusia jadi berbangsa-bangsa, ya, berkelompok-kelompok gitu ya, berkabilah-kabilah gitu ya, udah mulai misah-misah nih ya, anak Nabi Adam alaihissalam yang ini pergi ke sana, pergi ke sini ya, kemudian mereka jadi banyak gitu ya, mulai jadi kampung-kampung, menjadi desa-desa, menjadi bangsa, kabilah dan sebagainya gitu ya. Ketika itu muncullah perbedaan. Ternyata keturunan Nabi Adam alaihissalam yang tinggal di daerah sini dengan daerah sana ternyata berbeda. Adat istiadatnya, budayanya berubah. Bagaimana cara berubahnya? Kalau kata Pak Aminullah Lewa ini, ya sekali lagi saya nggak kenal juga dengan beliau, tapi menurut saya tulisannya bagus sekali ya. Rugi ya, itulah ruginya kita kalau kehilangan sejarah ya. Ada satu orang hebat tapi kita nggak kenal tuh, sedih sebenarnya gitu ya. Sedih, rugi sekali kita. Ya, mudah-mudahan besok-besok saya bisa lebih tahu lebih banyak soal beliau ya. Ada beberapa tulisannya di majalah Panji Masyarakat ya. Kata Pak Aminullah Lewa, agama itu mengajarkan nilai benar dan salah, baik dan jahat, ya, zolim dan adil itu diajarkan oleh agama. Lalu budaya urusannya apa? Budaya itu timbul dari hati masyarakat, ya, dan mereka memberikan penekanan, ya, memberikan penekanan pada nilai-nilai tadi, ya. Jadi nggak ada manusia yang berbudaya ya kecuali manusia yang bangsa yang udah biadab gitu ya. Jadi ada juga manusia bangsa yang tersesat kayak begitu ya. Mereka misalnya bangsa kanibal misalnya, sesama manusia kok dimakan gitu ya. Itu kan mereka udah jauh dari fitrahnya gitu ya. Tapi fitrahnya manusia dia pasti tahu misalnya jujur itu baik, bohong itu nggak baik. Ya misalnya ya, jujur itu baik, bohong itu nggak baik. Berdagang itu baik, ya. Kemudian riba itu tidak baik misalnya gitu ya, atau mencuri tidak baik, gitu ya. Jadi ada yang baik, ada tidak baik, dan itu agama yang ngajarin. Tapi budaya memberikan penekanan. Contoh ya, contoh orang Minangkabau, ya tradisinya, budaya dan nenek moyangnya, ya, bahkan sebelum Islam datang, ya. Anak laki-laki usia 8 tahun harus keluar dari rumah tinggal di surau. Ya. Kemudian mereka menekankan lagi nanti kalau sudah dewasa lebih bagus lagi kalau pergi merantau. Apa
Apa di situ yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata orang Minangkabau menekankan, memberikan penekanan pada pentingnya kemandirian. Ya, anak laki-laki harus mandiri, jangan manja. Ya, bisa tidur di surau, nggak penakut. Ya, misalnya gitu ya. Ini kan nilai-nilai yang semua agama ngajarin begini gitu loh. Ya, anak laki-laki harus mandiri. Semua agama bilang begitu. Ya, nggak boleh pengecut. Semua agama bilang begitu. Ya, tapi yang memberikan penekanan, nah ini setiap bangsa punya gaya yang berbeda, punya penekanan yang berbeda. Ya, punya prioritas yang berbeda ya berdasarkan pemikiran mereka ya dan ini nggak bisa misalnya nanti ada yang menafsirkan misalnya nanti akan ada yang menafsirkan kenapa sih dalam budaya Minangkabau itu sangat diprioritaskan untuk untuk merantau misalnya gitu ya untuk merantau misalnya nanti ada yang memprioritaskan ada yang mengatakan bahwa oh di daerah tertentu sumber daya alamnya kurang bagus ya sumber daya alam mereka kurang bagus jadi mereka harus mencari di luar gitu ya harus belajar merantau misalnya gitu ya bisa jadi kayak begitu bisa jadi walau misawab gitu ya yang jelas nggak seluruh daerah Sumatera Barat kayak begitu juga gitu ya nggak semua daerah nggak bagus gitu ya ada daerah-daerah lain kayak budaya Jawa gitu ya Jawa ini punya punya bahasa yang bertingkat-tingkat. Kalau ketemu sama orang orang tua ya atau atasan kita bahasanya kayak begini, kromoinggil gitu ya. Ada yang sama usia sepantaran, ada yang sama orang yang di bawah kita gitu ya, anak kecil atau yang lebih muda daripada kita gitu ya. Bahasanya berbeda ya. Artinya apa? Ini kan masalah adab ya, masalah adab. Anda bicara sama orang tua nggak boleh disamain. Bicara sama ini ada iklan ya. Bicara sama pemimpin kita ya harusnya tidak sama bahasanya, pilihan kosakatanya gitu ya. Itu agama mengajarkan itu ya. Nah, cuman sekarang ada masyarakat yang menekankan pada masalah itu sampai bahasanya aja berubah ya. Tapi ada bangsa lain yang mengatakan, "Oh, buat kami bahasa tuh nggak ada bedanya. Kenapa? Karena kita harus sopan sama semua orang ya." Kita harus sopan sama semua orang misalnya gitu ya nggak perlu dibedain lah ya nggak perlu dibedain antara bicara sama orang lebih tua sama lebih muda tetap aja kita bicara itu penekanan ya sekali lagi gitu ya jadi agama mengajarkan benar dan salah memberikan nilai ya ini loh yang benar ini yang salah ini yang baik ini yang tidak baik ya nah nanti masyarakat akan memperlihatkan penekanannya sendiri. Oh, kami lebih menekankan pada masalah ini. Kami lebih menekankan pada masalah itu. Ya, ada suku di Afrika, kalau usianya sudah dewasa, mereka harus berangkat bareng-bareng. Harus ngapain coba? Harus berburu singa. Berburu singa. Ya, jadi singa itu ditombak gitu ya. Singa jantan lagi nggak boleh, singa yang kecil nggak boleh. Ya, kebayang nggak? Kenapa sih kayak begitu? Ya, bisa aja mungkin ada alasan lain. Alasannya adalah karena mereka hidup di kawasan yang berat gitu ya. Jadi laki-laki dewasa tuh harus bisa mempertahankan keluarganya. Kalau perlu berhadapan dengan singa dengan bersenjatakan tombak misalnya gitu ya. Ya. Kan bahwa laki-laki harus kuat, laki-laki harus berani, harus melindungi keluarga, itu diajarin di semua agama. Ada nggak agama yang bilang nggak? Ya. Ya laki-laki ya nggak perlu ketika keluarganya dalam keadaan bahaya santai aja ada kasih aja apa yang mereka mau gitu ya korbanin aja anak istri gitu kan nggak ada agama kayak begitu ya pasti agama mengajarkan ini kepala keluarga ya berarti dia harus pasang badan ya tapi nanti budaya akan memperlihatkan bagaimana mereka mengekspresikan gitu ya dan ini menarik karena kalau misalnya kalau orang Minang kan punya tradisi tradisi lisan yang sangat kuat ya dalam hal peribahasa, petata petitih gitu ya. Dalam tradisi orang Minangkabau itu ada istilah apa? Syarak mengato ada yang memakai. Ya, jadi apa yang dikatakan syariat, maka tugas adat memfasilitasinya. Begini loh cara pemakaiannya. Ya, begini loh cara pemakaiannya. Ya, misalnya bagaimana keluarga ini dalam pernikahan gitu ya keluarga kedua mempelai saling bertemu tuh kayak gimana harus dengan sopan santun versi mereka apa sopan santun versi orang Minang ya
babaleh pantun misalnya gitu ya. Itu kita nggak bicara terus terang aja. eh Misalnya ada pertanyaan gitu ya, mohon maaf bapak, ada perlu apa ke sini? Nggak mungkin dia jawab ini mau ngawinin anak saya. Bukan kayak begitu caranya gitu ya. Orang Minang tuh kalau bisa belok belok lah udah gitu ya, nggak bakal lurus ya, ngomongnya belok dulu ya, panjang muter dulu. Nah itulah cara mereka gitu ya. Tapi syariatnya jalan gitu, syariatnya tetap begitu. Nikah tuh butuh kedua mempelai, butuh saksi segala macam gitu ya. Tapi apa caranya bagaimana itu nanti adat yang akan bercerita ya. Dan pasti di daerah-daerah lain juga punya adatnya sendiri ya, kayak di Betawi. Betawi apa, palang pintu ya, ya orang bersilat-silat kayak berantem beneran, pak 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 gitu ya. Ya itu kan adat gitu. Itu bukan berarti kamu bukan berantem beneran kan ya, bukan berantem beneran ya. Itu mereka mereka ada maksudnya, sesuatu yang disampaikan di situ ya. Dan nilai itu diajarkan oleh agama ya. Nah itulah sebabnya sekali lagi namanya budaya itu nggak bisa final ya. Budaya itu nggak boleh kita final-finalkan ya. Pokoknya ini harus begini terus gitu ya. Nanti kalau setelah kita evaluasi, oh ternyata berlawanan dengan agama kita ya, maka apa, maka budaya harus menyesuaikan diri ya. Nikah syar'i dibenturkan dengan budaya gitu ya. Ya, Eh, ya apa, nikah syar'i gitu ya, seolah-olah kita ini nggak boleh berkembang gitu ya, nggak boleh berkembang. Apalah ini kita belum bicara bagaimana kebenaran sejarah ya. Jangan-jangan sejarah juga nggak sesuai yang kita pikirkan bersama ya. Oh sesuai ajaran nenek moyang orang Jawa tuh harus pakaiannya begini begitu begini begitu. Begitu kita lihat foto Pangeran Diponegoro, kok pakaiannya Wahabi. Ya, kok pakainya pakai sorban nih, Arab-Araban nih Pangeran Diponegoro. Lebih Jawa mana coba? Ya, Pangeran Diponegoro apa ente? Ya, ini Pangeran Jawa. Ya, ini Pangeran Jawa. Jangan-jangan sejarah Jawa tidak seperti yang kita pahami. Jangan-jangan Jawa sudah terislamisasi dengan baik dari dulu. Ya, tiba-tiba diobrak-abrik lagi oleh bangsa-bangsa Barat, dan itu memang itu jelas-jelas terjadi kok. Ada teman saya namanya Mas Susianto ya. Beliau mengkritisi bagaimana kitab-kitab namanya Darmo Gandul Gatoloco gitu ya. Darmo Gandul Gatoloco itu seolah-olah ditulis oleh orang Jawa yang merasa kesal karena adat istiadatnya dirusak sama Islam. Ya, tapi setelah diselidiki sama Mas Susianto, kata dia, ini sih orang apa? Ini sih yang nulis orang Belanda. Kemudian dia bayar orang Jawa paling buat nulis gitu. Kenapa? Karena diperlihatkan bagaimana apa, bagaimana dia bukan hanya membela adat istiadat Jawa ya, bukan hanya apa ya, bukan hanya menolak Islam karena mengganggu adat istiadat Jawa, tapi dia mempromosikan agama Kristen ya. Jadi tidak murni untuk kepentingan adat istiadat Jawa gitu ya. Ya, nggak begitu ya. Nah, jadi itulah gitu ya. Itulah posisinya agama sama budaya. Nah, oleh karena itu kita juga bingung ketika mengatakan ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, gimana caranya? Ya, ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi Anda boleh bertuhan, tapi Anda harus berbudaya. Manusia itu udah pasti berbudaya. Kalau udah ada masyarakat, udah pasti berbudaya. Udah pasti ada selera, itu udah pasti ada. Ya, nggak usah direkayasa. Sudah pasti punya selera. Ya, tapi agama itulah yang ngasih tahu benar dan salah. Ya, kalau nenek moyang kita salah, kalau mereka nenek moyang yang baik, mereka pasti ikhlas. Ya, mereka pasti ikhlas. Saya salah, udah, jangan ikutin lagi. Ya, ya jangan ikutin lagi. Nenek moyang kita nih sekarang yang udah di alam kubur nih ya, mereka pasti sangat senang kalau mereka punya kesalahan tapi nggak kita teruskan. Ya, pasti mereka senang. Alhamdulillah, ya. Anak cucu saya 100 tahun setelah saya meninggal, mereka nggak nerusin yang jelek-jeleknya dari saya, tapi yang diterusin yang baik-baiknya. Ya, jadi yang sampai ke mereka pahalanya yang baik-baiknya saja. Ya, kalau mereka nenek moyang yang baik, kalau mereka orang tua yang baik, itu pasti pengennya anak itu meniru yang baik-baik, bukan yang jelek-jelek. Bukan semuanya ditiru. Ya, buat apa lu jadi anak gua kalau lu persis kayak gua? Ya, teman-teman kalau udah punya anak pasti ngerasa begitu deh. Ya, buat apa lu kayak gua lagi? Lu harusnya edisi revisi dari gua gitu. Ya, lu harusnya lebih bagus gitu ya. Lu revisi dari gua. Yang jelek-jelek tinggalin. Ya.
Tapi sekarang kita menghayal seolah-olah nenek moyang kita tuh maunya kita persis kayak mereka. Ya, masih ngomongin lagi wayang, dakwah lewat wayang. Ya, berapa sih yang nonton wayang sekarang? Ya, mau dibandingin sama yang nonton sinetron, jauh. Jauh sekali. Ya, akhirnya kita dikerjain terus. Ya, yang dakwah ngomongin wayang terus, sementara yang ngajarin kesesatan mainnya udah infotainment, mainnya udah talk show gitu ya. Ya, ketinggalan langkah terus kita. Ya, kita dikerjain kita nih sebenarnya menurut saya gitu ya. Dikerjain dengan diskursus yang nggak bermutu soal kebudayaan. Ya, ini nggak bermutu sama sekali. Pak Aminullah Lewa tadi, Aminullah Lewa itu jauh lebih bermutu tulisan beliau. Ya, beliau tuh clear banget, bahasanya cakep sekali. Itu benar-benar pencerahan buat saya. Ya, pencerahan betul gitu ya. Bisa menjelaskan sebagus itu ya. Nah, ini mudah-mudahan jadi pahala buat beliau insya Allah gitu ya. Jadi amal jariah buat beliau gitu ya. Karena ini penjelasannya bagus sekali dan saya temukan dari majalah yang udah 40 tahun yang lalu bayangin ya 40 tahun yang lalu 40 tahun yang lalu orang Indonesia tuh udah clear masalah agama dan budaya. Sekarang kita nggak clear juga ya. Artinya kita kemunduran kan, kita mundur sekarang nih ya. Sekarang kita malah bingung sendiri mana agama mana budaya ya, akhirnya bingung gitu ya. Padahal dulu 40 tahun yang lalu sudah ada seorang Aminullah Lewa menjelaskan ini dengan sangat cakep sekali di majalah Panji Masyarakat ya. Cakep sekali penjelasannya. Saya ulangi lagi ya, agama itu mengajarkan nilai. Mana yang benar, mana yang salah itu agama yang ngasih tahu ya. Tapi penekanan mana yang diberikan ya atau cara melaksanakan atau cara kita menjunjung tinggi sebuah nilai ya itu adalah kerjaannya budaya ya. Masing-masing masyarakat punya cara untuk menekankan, tapi mereka nggak punya nilai yang berbeda. Ya, harusnya kalau sesuai dengan fitrahnya, mereka nggak akan punya nilai yang berbeda. Pasti mencuri itu jelek, ya. Pasti baik itu berkata-kata halus itu baik, ya. Yang baik itu ya baik, yang jelek itu ya jelek, ya. Tapi ada kebudayaan tertentu yang menekankan pada nilai-nilai kebaikan yang ini, ya. Kami memberikan penekanan lebih dari soal ini. Kami menekankan pada masalah ini. Ya, nah itu masing-masing daerah punya caranya sendiri, ya nggak selalu sama, ya. Dan itulah dari situlah makanya kita kalau di Quran di surat Al-Hujurat ya kita disuruh saling mengenal, ya kita ini diciptakan berbagai suku-suku, berbagai kabilah-kabilah ya, qabail ya, kita disuruh saling mengenal. Kenapa? Karena dengan berdiskusi ini kita ketemu, ya kita ketemu dan kita. Nah, sekarang kan globalisasi. Jadi Islam dari dulu udah bahas globalisasi. Ya, dunia ini suatu hari anak Adam, anak-anak Nabi Adam alaihissalam ini akan ketemu lagi gitu. Kayak sekarang. Ya, sekarang kan udah nggak relevan lagi. Udah nggak relevan lagi budaya lokal tuh nggak terlalu relevan. Justru sekarang ini adalah yang hebat sekarang ini adalah gimana caranya kita belajar dari orang Korea. Apa yang bisa kita pelajari dari orang Jepang? Apa yang bisa kita pelajari dari orang Amerika? Nggak semuanya kita ambil. Ya, nggak semuanya. Ya, ada yang bisa kita ambil dari mereka. Ada yang bisa kita ambil dari orang Afrika, dari suku-suku yang saya bilang tadi gitu ya, yang anak laki-laki usia 19 tahun disuruh berantem sama singa. Ya, Masya Allah. Kalau kayak gitu baru dibilang dewasa. Ya, kalau belum dewasa jangan ngomong kawin dulu. Wah, ya coba diterapkan di Indonesia gitu ya. Ya, ente nggak boleh lulus dari jomblo sebelum bunuh singa ya kelar kita. Ya, tapi kan kita bisa belajar dari situ. Oh, ternyata orang suku tersebut gitu ya punya standar kedewasaan yang sangat canggih sekali. Kita nggak mesti mungkin kita nggak perlu niru banget lah, nggak perlu harus melawan singa harimau gitu ya. Tapi itu bisa kita praktekin ke anak-anak kita. Ya kita kasih tahu ke anak laki-laki, kamu harus berani. Kamu tahu nggak di Afrika orang nggak mau ngaku dewasa tuh harus lawan singa dulu. Nah gitu ya. Ya kita harus ngasih tahu ke anak-anak kita ya bahwa di sana bisa, maka di sini pun standarnya harus dinaikin. Oh cakep ya. Ya cakep. Kita saling belajar dari budaya masing-masing. Ya bukan 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 malah di dunia yang serba global kayak globalisasi kayak begini ya kita malah terkurung pada budaya kita masing-masing, masih aja ngomongin soal kebaya ya Allah gitu ya kemana wae gitu ya. Tapi seperti saya bilang tadi gitu ya, yang bicara soal kebudayaan itu kadang-kadang juga aksi doang gitu ya, aslinya mereka juga nggak berkebudayaan Indonesia kok ya, aslinya juga nggak gitu-gitu amat gitu ya. Ya, diibaratkan singa tuh calon mertua mungkin Ustadz ya, tapi calon mertua jangan ditombak gitu ya.
Ya kalau gitu nggak deal ya, bisa nggak deal nanti gitu ya. Ya tapi intinya adalah keberanian gitu ya. Nah kalau kalau seperti saya bilang tadi ya, ini mohon maaf dari tadi saya sering mengulas budaya Minangkabau karena saya orang Minang, saya nggak ngerti, nggak takut salah kalau bicara budaya yang lain gitu ya. Nah, ketika bicara soal budaya Minangkabau kan nggak diekspresikan dengan singa. Ya kenapa? Nggak ada singanya, nggak ada singa ya. Harimau itu berbahaya. Kenapa? Karena berantemnya harus di hutan belantara. Kalau singa kan di padang rumput, ya makanya rame-rame berangkat bisa saling menjaga. Kalau kepepet nanti temannya belain. Kalau harimau berantem di hutan bahaya sekali. Lalu gimana cara mereka mengekspresikan nilai bahwa laki-laki itu harus berani? Caranya gimana? 8 tahun tidur di surau. Nah, itu contohnya tuh. Ya, jadi orang bisa bisa punya cara macam-macam. Orang-orang Jawa juga punya caranya sendiri, orang Sunda juga punya caranya sendiri misalnya gitu ya. Ya. eh, Anak umur sekian harus belajar bela diri misalnya, belajar pencak silat. Zaman dulu kan kayak begitu. Ya, orang di Tatar Sunda juga silat, setahu saya pencak silat itu sejarahnya panjang sekali. Ya, udah lama sekali dari dulu mereka udah berlatih soal kayak begitu. Jadi ya soal Pak Aminullah Lewa insya Allah ntar saya tulis lagi gitu ya. Ya, ntar saya tulis dan ini penting sekali untuk dibaca orang gitu ya. Jadi teman-teman, antara agama sama budaya jangan salah menempatkan. Ya, jangan salah menempatkan. Agama itu tetap kita perlukan juga. Walaupun kita sudah berbudaya, kita punya adat istiadat, tapi agama itu perlu. Buat apa? Buat kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, nanti masalah adat, ya, masalah adat dia menekankan mana yang benar, apa dari semua yang benar, ya semua yang benar itu tidak dibikin salah gitu ya. Yang benar itu mana yang mau ditekankan, nah itu urusannya adat istiadat. Bagaimana cara memberikan penekanan itu, bagaimana cara menegakkan nilai-nilai itu, nah itu urusan adat ya. Tapi kalau ada adat yang salah, ya karena adat itu kan hasil pikiran manusia, ya hasil pikiran dari manusia. Kalau ada yang salah, pingin menekankan nilai ini, tapi gara-gara menekankan nilai ini, maka mengorbankan nilai yang lain misalnya ya, apa yang tidak kalah pentingnya, maka adat juga harus berubah ya. Sekali lagi saya yakin nenek moyang kita nggak pengen kita persis seperti mereka ya. Kalau mereka orang tua yang baik, mereka nggak mau kita persis sama seperti mereka. Mereka maunya kita ini jadi edisi revisi dari mereka. Mereka maunya kita melestarikan yang baik-baik dan meninggalkan yang jelek-jelek ya. Sehingga kalau ada yang jelek dari orang tua kita nggak usah diterusin ya, jangan dijadikan dosa jariah gitu ya. Kalau bisa yang amal solehnya aja yang jadi jariah, diterusin ke generasi penerus gitu ya. Saya yakin demikian. Ada versi PDF nggak? Belum ada ya, harus di fotokopi dulu baru di PDF di scan dulu gitu ya. Ya, insya Allah nantilah kita ini ya. Budaya pop menekankan nilai apa? Ya, budaya pop. Yang namanya pop itu kan sesuatu yang populer ya. Populer itu kan easy come easy go. Ya, jadi sebenarnya dari situ aja udah ada yang tidak beres di situ. Ya, ya. Karena berarti mereka nggak punya nilai sesungguhnya gitu ya. Apa ya? Nilai mereka tuh bukan nilai yang abadi gitu ya, bukan nilai ya budaya pop ya cuma sesuai selera saja. Selera lagi demen ini ya ini, setelah itu lupa lagi gitu ya. Kalau kita bicara budaya yang sebenarnya, budaya itu kan harusnya mengakar ya. Ya, budaya akal sehat ya, tumbuhkan subur-suburkan kembali ya. Ya, insya Allah ya. Saya rasa jangan putus asa ya teman-teman ya, jangan putus asa karena gini ya. Kalau merasa misalnya, oh bangsa Indonesia sekarang ini jahiliyah banget gitu ya, udah hancur banget gitu ya, maka jangan bilang nggak ada pilihan, nggak ada harapan ya, bukannya bilang begitu. Justru karena sudah hancur banget, sudah ringsek banget, ya, karena sudah jahiliyah banget misalnya gitu. Kalau teman-teman mau pilih kata itu gitu ya, jahiliyah banget gitu ya. eh apa Justru karena kita udah jahiliyah banget, maka kalau kita udah jenuh sekali dengan jahiliyah gitu ya, maka kemungkinan besar kita dalam waktu dekat akan sepakat untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, kalau udah jenuh, lihat di kota-kota. Di kota-kota apa tren yang muncul sekarang? Hijrah. Kenapa? Udah capek. Ya, udah capek. Udah capek ngikutin jalan hidup yang kacau balau tuh, udah capek gitu ya. Orang kota tuh lebih lebih terpapar dengan pemikiran seperti itu, dengan gaya hidup yang gak beres gitu. Nah, sekarang mereka udah capek, udah bosen. Kan justru itu yang terjadi. Justru yang terjadi adalah dari masyarakat perkotaan lah ya, terjadi kebangkitan agama seperti di Indonesia sekarang. Nih Indonesia ini
kasus yang khusus loh. Ya, kenapa? Karena biasanya di apa ya? Di seluruh dunia analisisnya mengatakan bahwa semakin kaya seseorang, semakin kaya masyarakat gitu ya, semakin makmur masyarakat, semakin sekuler. Tapi di Indonesia kan enggak. Di Indonesia kan enggak. Justru di Indonesia ini banyak pengajian-pengajian yang anak-anak hijrah gitu ya, yang tadinya sudah mapan, udah kaya raya, udah sukses, tapi hatinya udah kering, capek gitu. Ya, udah capek lah dengan gaya hidup yang jahil kayak begini gitu ya. Ya. Nah, jadi jangan putus asa, jangan ngelihat wow, bangsa kita udah hancur banget kan, udah nggak ada harapan. Justru karena udah hancur, mungkin kita udah ya, mungkin nih ya, mungkin banyak yang akan setuju bahwa kita udah jenuh. Ya, kita udah jenuh, udah capek lah sekarang nih. Ya, udah capek. Sekarang kita mau bangkit. Ya, udah capek jadi orang bodoh gitu. Udah capek dibodoh-bodohin. Ya, udah capek dikibulin terus gitu ya. Ya mudah-mudahan udah capek, mudah-mudahan udah jenuh gitu ya. Maka eh, ya apa, dukunglah teman-teman yang udah jenuh itu gitu ya, kumpullah sama mereka, nih kita udah jenuh nih ya, kok kita dibodoh-bodohin terus ya, kita suruh baca tulisan-tulisan yang nggak penting kayak begini, tuh ada Pak Aminul Lewa gitu ya. Ya, mungkin nanti akan ada orang yang bolak-balik ke perpusnas gitu ya, cari lagi majalah-majalah zaman dulu gitu ya, lah ini lebih jauh lebih berkualitas ya, akhirnya kita membaca lagi, akhirnya kita pinter lagi ya. Jadi nggak selama belum kiamat ya, belum 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 di end gitu ya, belum selesai ceritanya, kita masih berjuang ya. Mudah-mudahan apa ya, mudah-mudahan teman-teman juga termasuk yang jenuh dalam hal itu ya. Mudah-mudahan kita semua udah capek dengan semua kejahilan ini, dengan semua perdebatan yang konyol-konyol soal kebudayaan ini, dengan semua apa ya, semua ketidaknyambungan kita bicara soal agama dan kebudayaan kayak begini ya. Mudah-mudahan ini segera lewat ya. Tapi supaya lewat ya kita harus usahakan supaya benar-benar ya kita lewatin gitu ya, jangan didiamin aja ya. Coba kita provokasi teman-teman kita lah, kita ngobrol yang agak-agak cerdas dikit lah gitu ya, jangan yang receh-receh kayak begini gitu ya. Receh banget masa orang disuruh pakai kebaya tiap hari, udah lewat masa kayak begitu ya. Lewat banget masa-masanya hijab harus dibilang budaya Arab, itu udah basi banget gitu ya, udah lewat ya. Coba kita apa, bangkitkan kembali umat kita dari sekarang. Seperti biasa, saya akan akhiri lebih cepat sedikit, 2 menit 3 menit ya, supaya nggak keburu dimatiin oleh Instagram. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, ada 70-an tadi yang datang ya, paling banyak ya. Insya Allah kita ketemu lagi dalam episode berikutnya, ngops bareng dengan tema-tema yang lebih radikal lagi. Ya, makasih teman-teman semua atas diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.